Bagaimana ketika kandang banteng mencoba diambil alih, yang terjadi justru kandang banteng ini berkembang biak. Yang ngambil alih kandang banteng mas siapa Toto? Ya, banteng dirubuhkan, dibuang gitu, jangan diambil alih. Kalau diambil alih itu namanya ketua partainya diganti, nah itu diambil alih. Goblok banget kamu. Menyebar didukung rakyat yang mana? Di mana-mana kalah gitu kok. Ini enak congor ngomong nggak sesuai dengan fakta. Katanya sekjen kok ngomongnya. Coba menang di mana kandang banteng? Itu artinya orang-orang rakyat sekarang udah pinter. Lihat muka seperti ente ini udah muak, najis sudah. Selamat gulung tikar. Itulah petugas partai sudah menelanjangi arti demokrasi itu sendiri. Kok ada petugas partai di daerah demokrasi? Selamat pagi Jess. Nah, kembali dengan edukasi. Ya, ini bicara masalah Indonesia. Indonesia ini negara luar biasa hebat. Indonesia ini dahsyat. Kamu tahu enggak salah satu kata-kata Soekarno itu? Nanti kamu akan berperang bukan dengan negara lain yang menjajahmu, tapi kamu akan berperang dengan orang internal di dalam negaramu sendiri, rakyatmu sendiri. Nah, sebetulnya selama kurang lebih sekitar 38 tahun di zaman Soeharto, 10 tahun di zaman SBY, 5 tahun di zaman Gus Dur, Megawati, dan 10 tahun di zaman Pak Jokowi. Kamu sebetulnya tanda-tanda zaman ini udah terbuka dengan baik, Jess. Kapan? Yaitu 10 tahun terakhir di zaman Jokowi itu. Kamu tahu enggak? 10 tahun terakhir di zaman Jokowi itulah semua dibongkar. Semua dibongkar. Sehingga kamu yang rakyat jelata seperti saya, ya, saya ini kan rakyat jelata masalahnya, jadi paham, jadi tahu bahwa yang membuat Indonesia berantakan, yang membuat Indonesia miskin terus, itu bukan negara lain. Yang membuat Indonesia miskin terus itu orang di dalam internal Indonesia sendiri, yaitu orang-orang yang menjabat menjadi seorang atau orang-orang pejabat, bukan di pemerintahan, tapi di partai. Ya, Jess, kalau saya gambarin nih, kamu perhatikan baik-baik. Zaman Soeharto itu Golkar itu top, ya, kuning, warna kuning itu mendunia. Dan tetap duit yang ada di Indonesia itu zaman kuning itu tidak pernah dipakai untuk membangun bangsa ini, tapi dihabiskan, dihambur-hamburkan, dan dibagi-bagi. Cuman waktu itu pembagiannya adalah Pak Harto yang ngatur, sehingga pembagiannya rata. Karena Pak Harto yang ngatur, sehingga korupsinya tidak kentara zaman itu. Nah, zaman merah ketika ketika Gus Dur dan Megawati, anggaplah itu zaman peralihan lah. Kamu tidak usah pusing. Mereka itu memanfaatkan reformasi untuk mengeruk keuntungan. Sebetulnya tapi kalau ngomong juga pusing juga ya, percuma juga diomong. Tapi zaman sekarang itu terbuka semualah. Ya, nah, zaman Megawati, zaman Gus Dur Megawati, anggaplah itu zaman pupuk bawang, di mana orde baru beralih kepada orde reformasi. Nah, yang paling bagus adalah zaman biru, yaitu zamannya SBY 10 tahun. Nah, saya kasih perbandingan nih, zamannya kuning, zamannya biru. Zamannya kuning itu korupsinya saya gambarkan, itu pernah saya buatin konten, itu saya gambarkan seperti pesawat lagi ambil ancang-ancang untuk lepas landas. Itu zaman kuning, ya, zaman Golkar maksudnya. Tapi di zaman biru yang logo Mercy itu, korupsinya udah 3000 meter di atas permukaan laut, Jess. Itu zaman biru. Sehingga zaman itulah semua kebongkar, semuanya mangkrak.
Padahal saya udah pernah mengatakan di konten saya, yang namanya membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu semuanya sudah ada PSN-nya. Ya, sudah ada PSN-nya, sudah ada, tinggal menjalankan aja. Dana ada, karena dana tinggal tanda tangan, 1 kali tanda tangan 70 triliun turun, 1 kali tanda tangan 70 triliun turun. Tapi masalahnya, setiap kali tanda tangan terjadi, duitnya dibawa kabur, dipakai untuk proyek, dan proyeknya tidak diselesaikan. Proyeknya pasti dimangkrakkan. Nah, itu berapa puluh tahun itu, 38 tahun dari zaman Pak Harto, 10 tahun dari zaman SBY, 5 tahun zamannya Gus Dur Megawati. Semuanya mangkrak, nggak ada yang selesai. Harusnya setiap orang yang menjadi presiden itu semuanya bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena dananya ada. Dananya ada. Buktinya 10 tahun Jokowi menjadi presiden, itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya dibangun rata. Yang tidak rata adalah bacotnya pembenci-pembenci itu yang tidak rata. Sehingga kamu termakan. Yang luar biasa adalah rakyat-rakyat kita ini, yang pendidikannya, yang dungu-dungu seperti yang mengatakan dungu itu, mereka selalu menggembar-gemborkan kedunguan, mereka selalu menggembar-gemborkan kebencian, mereka selalu menggembar-gemborkan permusuhan di antara rakyat. Ditambah lagi mereka-mereka yang mau seco, yang tidak punya pekerjaan, yang hanya begini saja sama pemerintah, numpang project itu, bacotnya terlalu besar sehingga itu menjadi provokator buat rakyat yang ikut-ikutan membenci. Ditambah lagi politik yang terpecah-pecah karena multipartai. Zaman saya sekolah, Jess, zaman saya sekolah, Indonesia ini sangat luar biasa loh. Hanya di kampung-kampung kecil aja yang selalu sara, ya, selalu sara itu. Di kampung-kampung, di desa-desa itu, kalau ada orang yang sipit dikit, kalau ada yang putih dikit, selalu dibilang Cina, 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 Cina. Waduh, itu orang yang seperti kata dalam tempurung, karena pendidikan di bilik, bukan di sekolah yang benar. Makanya mereka diprovokasi seperti itu. Sampai hari ini kan, Indonesia ini menganut paham Divide et Impera. Karena apa? Karena memang cara penjajah dulu melakukan penguasaan kepada bangsa ini dengan cara seperti itu. Kamu diadu domba, didatangkanlah orang-orang imigran untuk memecah belah bangsa ini, tuh seperti itu, Jess. Ditambah lagi, kamu dimiskinkan. Cara memiskinkannya ya itu pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan itu kan duitnya dari Belanda. Tapi digembar-gemborkannya adalah digembar-gembornya adalah apa itu? Rodi. Padahal duitnya diberikan kepada Demang, diberikan kepada bupati. Nah, bupatinya makan habis. Sama seperti sekarang dana desa habis bukan untuk desanya, tapi dipakai untuk foya-foya aparatnya. Nah, kayak begitu, Jess. Nah, sekarang kebongkar semua nih. Sekarang kebongkar semua. Di mana? Di eranya Pak Jokowi yang diteruskan oleh eranya Pak Prabowo. Nah, kamu lihat sekarang ini, melek moto, kamu lihat. Ya, tapi kamu selalu saya masuk ke grup-grup politik itu, ada di grup-grup politik beberapa, saya udah live, dan mereka semuanya ini hanya men-share berita. Ya, forward berita. Semua forwardan itu saya hapus. Gak ada gunanya itu forwardan, otaknya kosong. Mereka hanya memforward berita untuk memecah belah masyarakat. Kamu yang bergabung di grup-grup politik, Jess, nah, saya mau kasih tahu, buka matamu lebar-lebar, jangan micek wae. Buka telingamu lebar-lebar, jangan budek wae. Kenapa? Dengarkanlah pemerintah berbicara, karena pemerintah lah yang mengatur pemerintahan untuk Indonesia. Dengarkanlah orang-orang yang lurus untuk meluruskan bangsa ini. Jangan mendengarkan provokator-provokator dari pembenci-pembenci. Agama dipakai di garis depan untuk menghancurkan hidupmu. Jangan pernah urusin agama. Jangan pernah terprovokasi sama agama. Agama mau tasyukuran, agama mau Lebaran, agama mau Natalan, agama mau Galungan, agama mau Kuningan, agama mau Paskahan, agama mau Maulidan, agama mau pengajian. Silahkan, itu masing-masing agama masing-masing. Jangan mau diprovokasi masyarakat dengan baik-baik. Ya, saya kasih tahu, kamu perlu membuka matamu untuk wilayah Timur Tengah.
semua yang diprovokasi seperti sekarang ada di Indonesia hancur berantakan. Libya, Suriah, Lebanon, Iran, Irak, semuanya itu agama yang dipakai untuk menghancurkan itu. Nah, kamu belajar, kalau soal-soal begini kamu belajar dari itu tuh. Siapa itu tokoh yang mempelajari itu semua. Beritanya udah luar biasa untuk kamu belajar, Jess. Jangan mau seperti kata dalam tempurung diprovokasi terus. Ya, informasi sudah terbuka banget. Jangan mau diprovokasi lagi. Sekarang waktunya untuk kembalikan Indonesia ke dalam kejayaan yang benar-benar menuju ke Indonesia emas. Jangan mau diprovokasi. Itu Partai Merah udah hancur berantakan tuh. Dan itu semuanya, ya kalau saya ngomong ngeri banget ya. Ya kamu bisa membaca koruptor terbesar sebetulnya ya siapa. Ya, koruptor terbesar itu siapa. Nah, kamu bisa melihat tanda-tanda zaman. Ya, saatnya rakyat sadar, membuka mata, membuka telinga lebar-lebar, sehingga tidak